Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Amma yang saya muliakan para pemuka-pemuka, tokoh-tokoh, tuan-tuan dan tidak ada puan-puannya, tak ada. Hadirin semua yang tidak saya sebut satu persatu karena memang saya belum mengenal dengan persis karena saya baru sekali ini sampai di kota Kucing yang indah. Tidak mengurangi rasa hormat, mudah-mudahan semuanya dalam naungan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami jauh dari Jakarta membawa rombongan sebagian dari Pontianak, menjadi kebiasaan kami untuk rihlah silaturahim, mengunjungi beberapa komunitas muslim di berbagai tempat. Pernah kami ke Kuala Lumpur, kemudian ke Kelantan, juga ke Thailand. Kali ini kami ingin bersilaturahim, berkenalan dengan umat Islam yang ada di Kucing ini. Mudah-mudahan silaturahim ini menjadi satu bagian yang menunjukkan bahwa Islam adalah umat yang satu. Dalam Islam, agama kita yang luar biasa, dalam kajian Khosaisu Dinil Islam disebutkan bahwa ada ciri-ciri khas agama Islam. Kalau hilang cirinya, maka berarti berkuranglah nilai Islam. Bahkan bisa menjadi rusak. Antara lain adalah ciri khas agama Islam adalah al-insaniyah al-alamiyah. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia, memuliakan manusia. Dan Islam bersifat universal, rahmatan lil alamin. Tidak dibatasi oleh sekat-sekat warna kulit dan bahasa, dan tidak dibatasi oleh demarkasi teritorial. Karena demarkasi dalam Islam itu adalah antara hak dan batil. Bahasa, warna kulit, tempat itu tidak menjadikan halangan bagi kita umat Islam untuk saling bersilaturahim. Ini yang pertama. Jadi kita tidak boleh membedakan Islam itu karena dibatasi oleh daerah, warna kulit dan bahasa. Kemudian yang kedua, bahwa kemanusiaan atau disebut dengan hablum minallah menjadi parameter akidah, keimanan seseorang. Bahkan seseorang akan tetap terjaga dari kejatuhan martabatnya ketika atau kecuali mereka yang berpegang teguh dengan keduanya, yaitu yang dikenal sangat populer yang disebut dengan hablum minallah wa hablum minannas. Dua inilah parameter agama. Orang yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini jelas menjadi satu kewajiban.
Dan kalimat thayyibah ini adalah menjadikan bukti bahwa dia seorang muslim. Ini yang membedakan antara mukmin dan kafir. Dia mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan. Tetapi karena kemuliaan dari Allah, Allah menyertakan bahwa hablum minallah harus dibuktikan dengan hablum minan nas. Hubungan, komunikasi, interaksi kepada sesama menjadi parameter dan ukuran seseorang. Orang mulia, orang rendah martabatnya adalah bagaimana sikapnya terhadap sesama manusia. Dan begitu memuliakannya Allah terhadap manusia, sehingga setiap orang melakukan perbuatan baik itu diberikan keutamaan dan pahala yang luar biasa. Dan sebaliknya, meremehkan, melecehkan, apalagi menzalimi kepada sesama manusia masuk dalam kategori dosa besar. Inilah pentingnya silaturahim. Jadi kami biasa mengajak jamaah kaum muslimin dari berbagai kalangan, dari pondok pesantren, dari AWG, Aqsa Working Group, dan Rescue, dan seterusnya. Itu kami sering menganjurkan, mari kita bersilaturahim, kita rihlah, kita kunjungi umat Islam supaya kita kenal. Karena memuliakan silaturahim itu, maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan, dua orang yang bersahabat, yang jaraknya jauh, dan mereka karena Allah, karena ikatan ukhuwah, ingin bersilaturahim dan berkunjung, maka sepanjang perjalanannya dia selalu didoakan rahmat dan ampunan dari Allah sebanyak 70.000 malaikat. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Ini kita kadang-kadang dipisahkan oleh kesibukan kita masing-masing. Tidak mau mengenal saudara kita yang lain. Bagaimana umat Islam yang lain. Yang kedua, dalam hadis yang populer riwayat Muslim, ada 7 golongan. Sab'atun yudhiluhullah yawma la dhilla illa dhilluh. Yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan istimewa di kala hari itu, hari yang sangat menyengsarakan. Tidak ada naungan, tidak ada pertolongan kecuali dari Allah SWT. Antara lain, di antara 7 itu adalah warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bersahabat. Tapi bersahabat itu bukan karena ekonomi, bukan karena materi, bukan karena politik, tapi karena Allah. Karena ikatan ukhuwah. Karena Islam itu bersaudara. Persaudaraan yang mereka bertemu, mereka saling menyapa, saling memberikan nasihat dan sebagainya, dilakukan karena Allah semata-mata. Jadi tidak ada harapan balasan dunia atau ingin populer dan sebagainya. Tapi hanya karena Allah. Inilah salah satu di antara bagaimana menyambung silaturahim itu. Satu syariat yang mudah-mudahan tidak dilupakan oleh umat Islam. Karena hari ini makin lama makin kesibukan luar biasa. Bahkan disinyalir besarnya umat Islam itu kalau kehilangan akidah dan silaturahim, dia sekalipun menggunung bentuknya atau besarnya seperti gunung, tapi kalau tidak ada berkat ukhuwah, tidak ada silaturahim, dia hanya merupakan butiran pasir. Kalau ditiup angin buyar. Hanya tinggal serpihan individu. Ini saya pakai bahasa begini, Pak, paham ya? Ya, mengerti ya, dia mengerti ya. Ya, saya kepingin bahasa sini tapi baru datang jadi belum bisa. Mohon maaf ya. Insyaallah. Jadi syukurlah kalau dapat dipahami. Kemudian, Masya Allah, luar biasa.
kasih sayang dan silaturahim ini. Dan ternyata ketika kita sholat di sini tadi, ternyata perasaan kita itu sama. Doa kunut yang dipanjatkan, kunut nazilah, itu bukan semata-mata doa, tapi ada ikatan batin. Padahal saudara kita jauh di Palestina, tapi menyentuh hati kita. Itulah ukhuwah. Malam yahtam fi umuril muslim falaisa minhum. Siapa yang tidak ada pedulinya terhadap urusan umat Islam, maka sebenarnya dia adalah bukan umat Islam. Ini alhamdulillah berarti ada persamaan di antara kita. Kita peduli terhadap saudara kita di Palestina. Padahal jumpa pun belum pernah kita. Di mana Palestina jauh di sana. Pesawat beberapa jam. Saya pernah bersama rombongan pergi ke sana. Karena malamnya beda, jamnya beda. Sholat subuh ada yang 3 kali. Dan jamnya, wah kita waktu sholat subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan lihat lagi, Pak ini belum masuk waktu katanya. Jadi kapan ini? Sudah jam 6 ini. Sholat lagi, sampai 3 kali. Baru kita tahu, jadi perubahan waktu. Masya Allah. Ternyata luar biasa sambutan mereka saudara kita. Kita diminta suruh sholat di shop yang pertama, mereka mundur ke belakang. Tolong doakan kami. Cukup doa untuk kami dalam perjuangan ini. Alhamdulillah sudah kita lakukan di sini. Dan tidak menyangka ternyata di masjid ini pun kita bacakan doa kunut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi bukti bahwa kita ada peduli terhadap urusan Islam dan Muslimin. Pada kesempatan yang baik ini, kan waktunya terbatas ya, saya maghrib. Krisis dunia ini disebabkan kalau olah manusia yang lupa kepada Allah. Dan yang paling membahayakan dunia ini dalam kehidupan, ketika manusia sudah lupa kepada Allah. Jadi bahaya itu bukan karena hewan buas, binatang hutan, atau yang lainnya, tapi justru oleh manusia. Manusia yang macam mana? Manusia yang dia lupa kepada Allah. Maka di dalam surat Al-Hasyr, ayatnya ayat 19 kalau tidak salah, Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jangan kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah. Karena Allah akan menjadikan orang yang lupa itu lupa kepada Allah, lupa pada dirinya sendiri. Jadi manusia yang lupa pada Allah, menyampingkan Allah, menafikan agama, meniadakan Al-Quran dalam kehidupan, seolah-olah keberhasilan yang dia capai adalah karena hebatnya dirinya, jauh dari Allah, maka dia akan lupa pada dirinya, bahwa dirinya itu manusia. Ini bahaya. Akhirnya apa? Kelakuannya tidak seperti manusia, kehilangan sifat manusiawinya. Nah, manusia kalau sudah kehilangan sifat manusia, yang ada adalah nafsu bahamiahnya, yaitu nafsu binatang. Mau menang sendiri, mau gagal sendiri, mau dapat sendiri, orang lain masa bodoh. Ini bahaya. Inilah yang terjadi, ditampakkan dalam kehidupan peradaban ini. Perang, 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 dan perang. Hari ini bumi dihuni oleh orang-orang cerdik pandai. Tapi kalau yang menghuni manusia-manusia yang lupa kepada Allah, ini yang akan membahayakan kehidupan kita. Dan kalau manusia yang fisik anatominya indah, cakep, ganteng, bagus, indah, elok, seindah-indah ciptaan, tapi kalau yang bersemayam bukan Al-Quran dan Sunnah, bukan agama, tapi nafsu, Masya Allah,
ini bisa lebih puas daripada binatang buas. Oleh karenanya, sekalipun manusia sudah diberikan kecerdasan, intellectual quotient, prima, mampu menciptakan berbagai hal, menguasai mesin, menguasai komputer, menguasai komunikasi, berbagai macam dia teliti, dia observasi, dia lakukan observasi untuk memajukan kehidupan seperti yang kita rasakan. Tapi kecerdasan ini ternyata tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Nah, ini terbukti hari ini. Apa yang terjadi? Yaitu justru kejahatan banyak dilakukan oleh orang-orang cerdik pandai. Betul Pak? Betul? Kalau ditanya jawab. Hari ini kejahatan justru banyak dilakukan oleh orang-orang cerdik pandai. Betul? Nah, gitu, jadi semangat. Kalau nggak jawab saya pulang besok. Ini banyak satu orang yang cerdik pandai, IQ-nya hebat, tinggi. Jadi penjahat jauh lebih berbahaya daripada 1000 penjahat yang bodoh. Maling kalau bodoh, maling apa Pak? Maling ayam di kampung, maling kambing, maling motor. Sekalinya sadar ke masjid, maling kotak amal. Kasihan deh loh. Maling kok kotak amal, dapatnya berapa? Kalaupun dia bisa bongkar rumah orang malam hari, yang dia dapat itu berapa yang bisa dia bawa? Maling seperti ini namanya maling bodoh. Kalau orang sini bilang apa? Hah? Pencuri yang bodoh. Bodoh apa? Sama ya, bodoh. Maling yang bodoh, pencuri yang bodoh. Udah dia berjuang mencari sasaran, harus malam-malam begadang. Resikonya, konsekuensinya juga bisa ditangkap, dipukuli orang. Dapatnya berapa? Ini maling goblok namanya. Kalau mau jadi maling yang pinter, tidak perlu bawa congkel rumah. Cukup dengan rekayasa. Berdua aja, bertiga, gimana caranya mengambil uang rakyat ini sebanyak-banyaknya. Sekali dapat itu, triliun tuh yang pengalaman tuh ya. Mana triliun itu duit yang banyak. Kalau rupiah itu miliar rupiah. 1 miliar itu 1000 juta. Ini 50 miliar coba. Dia cukup berdasi, pakai jas, di ruangan AC, tidak perlu malam-malam keluyuran. Kalaupun ditangkap di Indonesia itu kan ada KPK. Kalaupun ditangkap oleh KPK yang memang bidangnya untuk menangkap orang-orang korupsi seperti ini, itu ditangkapnya bagus dengan hormat. Selamat siang Pak, Bapak saya tangkap. Enak kan? Enak jadi maling goblok apa maling pintar? Pakaian baju orang, kemudian masih dada-dada di depan TV. Di penjaranya juga lain. Saya pernah ditelepon oleh teman ya, tapi bukan teman maling ya. Pak Ustadz, tolong tengok saya. Di mana? Sakit apa? Biasa tengok tuh di rumah sakit. Saya kena 3 huruf. Apa 3 huruf? KPK. Ditahan saya di Kapolda, ke polisi. Jadi saya habis Jumatan datang ke sana. Masya Allah. Begitu saya masuk semua, beliau orang-orang besar semua. Pasal direktur, pasal Masya Allah. Jadi orang-orang pintar, nggak ada orang goblok itu, nggak ada orang pintar semua. Ruangannya pakai AC, kalau orang sini AC ya. Ekon, ya, ruangannya cakep, masak itu ada juru masaknya, enak ditahan di situ. Saya aja betah, orang pesantren saya bilang,
Enak di sini daripada di pesantren. Ah, itulah. Jadi ini membuktikan bahwa kecerdasan intelektual saja tidak akan mampu mengatasi gejolak hawa nafsu. Maka di kalangan para pedagog, para pendidik di Amerika 30 tahun yang lalu menemukan bahwa hasil sebuah pendidikan yang benar mengantar menjadi manusia yang dewasa, manusia terdidik kalau memiliki 3 kecerdasan. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. 3 ini. Kecerdasan intelektual diperlukan, tapi tidak ada artinya, bisa bahaya. Kalau ini menjadi penopang hawa nafsu, maka diperlukan kecerdasan emosional, mampu mengendalikan diri. Dan yang ketiga akan lebih bagus lagi, mendasari semua perilaku dan pandangan hidupnya. Kalau dia menjadi manusia yang lebih mulia adalah kalau dia memiliki kecerdasan spiritual, ngerti kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya sampaikan, Allah turunkan agama itu membuktikan bahwa Allah tidak percaya kecerdasan itu mampu mengatasi berbagai persoalan hidup dan manusia bisa membuat suasana harmonis, damai, tentram, sejahtera. Allah turunkan agama. Allah turunkan Al-Quran. Dalam bahasa kita atau bahasa Al-Quran sebutnya agama itu ad-din. Dinul Islam. Ad-din dan al-Islam. Ternyata agama itu tidak sekadar melaksanakan ritual syariat ibadah semata-mata. Islam bukan hanya masalah fikih semata. Ad-din bimana 4. Ini tolong diingat nih 4. Nanti kalau saya ada sempat panjang umur ke sini lagi akan saya tanya satu persatu. Diuji. Lang lulus nanti dapat hadiah mobil. Ya. Di showroom ambil sendiri. Bayar sendiri. 1, ad-din bimakna al-mulku. Ad-din bimakna al-mulku, artinya kekuasaan. Dimaksud dengan kekuasaan adalah bukan kekuasaan untuk menguasai manusia. Agama diturunkan untuk menguasai manusia, bukan, karena Rasul tidak menjadikan beliau seorang Rasul itu mengumpulkan manusia untuk dikuasai. Tidak ada para nabi yang nongkrong di atas kepala umat untuk menguasai manusia, kemudian dieksploitir kekayaannya, dia menjadi raja. Tidak ada nabi siapa. Kalaupun kelas nabi dengan orang-orang jahat, seperti Nabi Ibrahim melawan Fir'aun, bukan klaim kekuasaan, tapi karena kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nabi Musa melawan Fir'aun karena Fir'aun durjana, menjadi manusia yang paling sombong, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa diutus untuk mengingatkan dia. Kelas Nabi Musa dikejar-kejar, bukan urusan kekuasaan, tapi urusan kalimat la ilaha illallah. Jadi nggak ada nabi diutus untuk menguasai manusia. Maka agama yang diturunkan dengan pengertian al-mulku tadi adalah bahwa agama adalah kekuasaan. Orang beragama yang dimaksud harus mampu kuasa mengendalikan hawa nafsunya. Kalau sedang marah, terkendali, tidak berlebihan. Kalau sedang musibah, juga tidak sampai berlebihan. Dia tahan, jadi orang yang sabar. Kalau jadi orang kaya, tidak menjadi sombong. Kalau menjadi pejabat tinggi, dia ingat pada rakyat yang dipimpinnya. Kalau dia menjadi orang yang miskin, tidak juga meminta-minta kepada orang lain, menjaga muru'ah dan harga dirinya. Itu agama. Jadi al-mulku tadi adalah pengendalian diri. Kuasa menguasai hawa nafsunya sendiri. Berdasarkan sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi kalau nggak salah, Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum
hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga kamu hawa nafsumu tunduk terhadap apa yang aku bawa. Yang dibawa Nabi adalah Al-Quran, syariat, agama. Jadi nafsu kita kendalikan ikut kepada agama. Itu satu. Jadi bohong orang beragama, sekalipun tekun sholatnya, ibadahnya, kalau nafsunya tidak terkendali. Kalau marah berlebihan, kalau sedih putus asa, sampai banyak orang kemudian bunuh diri dan sebagainya, menyalahkan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ad-din bimakna al-khudu. Artinya tunduk. Tunduk kepada apa? Tunduk kepada syariat yang dibawa oleh Nabi. Mengikuti contoh keteladanan beliau dalam beragama. Tidak disebut orang beragama kalau dia tidak tunduk pada aturan syariat. Maka oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 51, orang beriman ketika diperintah oleh Allah dan oleh Rasulnya, jawabannya satu kata saja, sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minin idza du'a ila Allahi wa rasulih yahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Jadi dua kata saja, bukan satu kata. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Nah, ini orang beriman. Itu yang kedua, al-khudu. Yang ketiga, ad-din bimakna al-jaza, artinya pembalasan. Diambil dari surat Fatihah ayat 4 yang kita baca setiap saat. Maliki yaumiddin. Raja atau penguasa atau pemilik hari pembalasan. Ad-din bimana al-jaza, artinya pembalasan. Maksudnya apa? Agama bimana al-jaza. Bahwa orang beragama adalah orang yang yakin adanya hari pembalasan. Tebal tipisnya iman akan tergantung sejauh di mana keimanannya terhadap hari pembalasan. Makin mantap, makin tebal keimanannya bahwa ada hari pembalasan, maka ini pengaruhnya akan luar biasa dalam kehidupan. Maka orang beriman tahu setiap perbuatan baik itu tidak sia-sia, pasti akan dibalas oleh Allah. Ketika dia bersedekah tidak sia-sia, tidak menjadi miskin, karena Allah akan memberikan balasan yang berlipat-lipat. Maka orang beragama adalah orang yang selalu berniat baik, berkata baik, berpikir baik, bertutur kata yang baik, dan berperilaku baik. Kenapa? Karena dia tahu, sadar bahwa kebaikannya itu akan kembali pada dirinya, tidak untuk orang lain. Yang kedua pengaruhnya, orang disebut orang beragama yang benar adalah orang yang tidak mau melakukan perbuatan buruk, perbuatan maksiat dan dosa. Jadi artinya orang beragama orang yang nggak punya dosa. Ini potongannya, tuan-tuan ini, bapak-bapak ini orang punya dosa apa enggak nih? Hah? Jawabannya yang mantap. Tadi kan udah komitmen kita. Punya dosa enggak, Pak? Banyak apa sedikit? Innalillahi wa inna. Ya memang benar tidak ada manusia tanpa dosa. Tapi bedanya orang kafir dan orang beriman itu sama-sama berdosa. Kalau orang kafir dosanya disengaja, kata lagu orang Indonesia, lagunya musisi Indonesia Ebit GAD, bangga dengan dosa-dosa. Jadi dia melakukan dosa itu bangga, ada kebanggaan. Kalau orang beriman melakukan dosa itu karena terlanjur, karena khilaf, karena terpaksa. Jadi bukan kemauan hatinya. Kalaupun dia melakukan perbuatan dosa orang beriman, kepekaan iman, radar imannya itu segera menegur. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim.
Ini ahli surga nih. Apabila dia melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan buruk, perbuatan dolim pada dirinya, dia kemudian segera sadar. Cepat dia sadar, astagfirullahaladzim, khilaf saya telah berbuat dosa ya Allah. Kemudian dia mohon ampun kepada Allah SWT. Itu bedanya. Maka perbanyaklah istighfar. Nabi saja yang maksum itu satu hari tidak kurang dari 70 sampai 100 kali beristighfar. Ini yang keberapa? 3. Coba saya ulang lagi. Yang satu, ad-din bimakna al-mulku, artinya kekuasaan. Dimaksud kekuasaan mampu mengendalikan hawa nafsunya. Yang kedua, al-khudu, artinya tunduk. Tunduk pada siapa? Pada Allah dan Rasulnya, pada kebenaran. Orang beriman kalau sudah urusan benar, sami'na wa ata'na. Yang ketiga, al-jaza. Ad-din bimana al-jaza, artinya yakin orang beragama adalah iman kepada adanya hari pembalasan. Faman ya'mal misqala dzarratin wa may ya'mal misqala dzarratin syarra yarah. Ini maka dia orang beragama itu adalah indikasinya selalu berbuat baik, niatnya baik sama siapapun, ingin beramal, ingin berjariah, ingin bersedekah, ingin menolong orang lain dan sebagainya, ramah, tidak sombong, karena dia tahu pasti kebaikan itu akan dibalas. Dan dia tidak mau melakukan perbuatan buruk karena dia pun yakin pasti akan kembali pada dirinya keburukan itu. Nah, kemudian yang keempat adalah an-nizam as-syari'ah. Agama itu peraturan, undang-undang, tapi bukan undang-undang yang dibuat oleh manusia. Kalau undang-undang dibuat manusia mesti ada personal interest-nya, ada kepentingan. Sehebat apapun membuatnya mesti ada kepentingan, ada maunya. Tapi kalau undang-undang yang diturunkan dari Allah SWT pasti adil, mesti bijaksana, mesti benar. Nah, Islam itu adalah aturan hidup kita yang mengatur seluruh sendi kehidupan kita. Maka ada perintah udkhulu fis-silmi kafah. Masuk kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Nah, ini tentang agama. Nah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perlunya agama dalam situasi seperti sekarang. Karena hari ini manusia itu sedang dalam bahasa kami itu digojlok. Ibarat zaman dulu tuh orang mau masak itu, mak-mak itu menumbuk padi dulu, terus ditapi. Tapi apa bahasa sini Pak? Pak Haji? Ditapi, beras dipisahkan antara tampi, ya, ditampi. Terus diinter begini, dipisahkan antara yang beras sama gabahnya sama yang lain. Kita ini sedang diaduk-aduk ini untuk membuktikan mana yang beriman dan mana yang setengah beriman. Mana yang muslim sejati, mana yang muslim-musliman. Mana yang Islam karena iman atau Islam hanya ikut-ikutan. Ini hari ini kita sedang. Tapi alhamdulillah Allah hari ini sedang menggerakkan perubahan yang luar biasa. Saya menganggap bahwa ini adalah abad kebangkitan umat Islam. Umat semulai bangkit. Islam yang diperangi, Islam yang direkayasa untuk dihancurkan, Islam yang segala macam dibuli, difitnah. Tapi ternyata kita lihat hari ini Islam muncul berkembang di seluruh Eropa, di Amerika, di Australia, di Jepang, di belakangan ini. Siapa? Manajemen mana? Manajemen dakwah mana yang bisa mengislamkan mereka? Kecuali dari Allah. Tetapi masalahnya adalah umat Islam sekalipun jumlahnya banyak, tapi kalau tidak ada sila, tidak ada
persatuan dan kesatuan, makanya akan sulit. Hanya dijadikan objek oleh orang lain. Biasanya kalau di Indonesia mau seperti sekarang ini sedang pilihan presiden, itu biasanya umat Islam dirangkul itu, dikasih uang, kasih macam-macam, dia datang ke masjid. Tapi kalau sudah selesai, apalagi dia menang, udah nggak ada urusan lagi. Nah, sebagai penutup, saya sampaikan sebuah hadis qudsi tentang bagaimana persatuan dan kesatuan umat Islam, bagaimana mahabbah atau saling silaturahim di antaranya sesama umat Islam menjadi satu hal yang sangat dicintai oleh Allah. Kecintaan Allah akan diberikan pada umat Islam yang satu, haqqat mahabbati lil mutahabina fiyya. Aku tetapkan kecintaanku, kata Allah, kepada siapa? Kepada hamba-hambaku yang saling mencintai karena Allah. Nih, tolong dicatat nih. Jadi dia memberi karena Allah, dia menyayangi saudaranya, dia mengajari saudaranya tanpa pamrih. Dia cinta pada saudaranya sesama umat Islam, dia lakukan itu karena Allah, bukan karena ada maunya. Haqqat mahabbati lil mutahabina fiyya. Satu. Yang kedua, wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya. Aku tetapkan kecintaanku pada hamba-hambaku yang saling bersilaturahim. Jadi tuan-tuan, bapak-bapak ini kapan ke pesantren kami di Bogor? Karena saling di sini, Pak. Saya udah ke sini ini. Jadi ini perlunya saling kita. Yang ketiga, ada waktu juga. Wa haqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya. Kecintaanku aku tetapkan untuk orang-orang yang saling menasehati. Temannya salah, jangan dibiarin, diberikan nasihat. Tapi nasihat yang bijak, bukan nasihat yang menyakiti. Nasihat yang makul, yang masuk akal, bisa diterima. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Kecintaanku akan aku tetapkan, aku berikan pada orang yang saling mengunjungi. Inilah yang dijadikan dasar antara lain kita, jamaah kita ini berkunjung bersilaturahim kepada umat Islam di mana-manapun yang bisa kami lakukan. Termasuk anak-anak muda keluaran pondok pesantren, alumninya pernah berangkat ke Gaza yang membangun pelaksana pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Alhamdulillah, ini anak-anak muda di sana saling mengunjungi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah wa haqqat mahabbati lil mutabadzilina fiyya. Aku tetapkan kecintaanku pada hamba-hambaku yang saling memberi. Saya bukan orang kaya, ya beri ilmu. Ilmu juga nggak punya tenaga kalau diperlukan. Tenaga nggak punya doa. Seperti kita mendoakan di Palestina ini, mau ke sana ikut perang kita nggak berani, jauh lagi, menyumbang harta sedikit, ya sudah kita berdoa. Ya baik, inilah yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab, dan boleh tuan-tuan bertanya apa saja. Tapi syaratnya jangan yang sulit, bertanya yang mudah-mudah. Alhamdulillah, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.